karena ini sifatnya soft skill semua ya. Kadang-kadang kan memang karakter-karakter seperti ini yang sudah dalam payroll-nya kita gitu kan. Sebenarnya tuh ada possibility untuk meng-grooming ke arah yang kita mau nggak? Contohnya kayak tadi di managerial. Ya, contohnya kayak di managerial atau tadi mitigating risk atau konflik kayak gitu. Jadi mungkin kita bisa ngelihat dari 10 dari 10 indikatornya mungkin 9 sesuai dengan ekspektasi, cuman ada satu yang sangat mengganggu, yaitu manajerialnya kurang oke gitu. Kita mau meng-grooming karakter ini atau orang ini untuk ke arah yang lebih bisa memimpin gitu. Apakah itu bisa? Sebelum saya jawab, teman-teman yang lain ada yang mau coba share pendapatnya nggak? Karena bisa jadi pertanyaan ini juga teman-teman sedang tanyakan atau memang sedang hadapin ya. Jadi ada tim yang memang sudah ada di tempat kita, ada dalam payroll kita. Hasilnya begini, what should we do? Kalau menurut saya susah, Pak. Susah? Iya, itu kalau menurut saya ya, saya nggak tahu. It's okay, nggak apa-apa. Coba ada lagi nggak yang, coba di pertanyaan, ini menurut saya pertanyaan topik yang di-share Pak Edwin ini menarik dan akan bisa men-challenge kita sendiri. Coba kita pikirkan, kalau kita punya tim yang sekarang ini ada dan ada ekspektasi, oke, ini timnya sudah di sini, ada kekurangan di sini, kita mau grooming. Coba bayangkan kondisi yang teman-teman sedang hadapin. Kira-kira bisa atau enggak? Tadi Pak Daniel kan bilang susah. Oke, ada lagi yang mau coba share pendapat? Mungkin bisa, asalkan memang ada kemauan dari orangnya. Kalau misalkan dari orangnya sendiri udah self defense, ya udah susah gitu sih. Aku coba jawab ya. Dan ya memang betul jawabannya Bu Caroline. Possibility untuk grooming ada. Tapi pertanyaannya, kita berhadapan dengan orang-orang dewasa yang mau berubah itu juga nggak gampang. Atau mungkin istilah bahasa Jawa ya, saya di Semarang ya ngomongnya. Istilahnya tuh, watuk bisa diobati, batuk bisa diobatin, watuk bisa diobati, watak susah. Nah, mungkin teman-teman yang bahasa Jawa ngerti bisa ya. Nah, kalau menghadapi orang-orang yang timnya sudah ada di kita dan kita mau grooming, pertanyaannya adalah satu, dianya sendiri mau nggak di grooming? Karena kalau dianya sendiri nggak nemu niche-nya untuk di grooming, ya dia akan stay aja. Mau secapek apapun kita usaha, mau sebesar apapun effort kita, support yang kita berikan ke dia, ya akan capek. Kedua, jangan lupa kita ini juga perusahaan. Apakah kita memang punya, ya memang tetap harus ada namanya perusahaan, nggak pasti perlu nurture tim ya. Tapi kita mau nurture sampai batas mana? Karena nurturing tim itu juga PR dan effort. Apalagi kalau misalnya kita nurture orang yang keliru. Sebenarnya yang paling, kalau sebagai di perusahaan ya, kita punya waktu dan resource nggak untuk nurture itu? Nggak ada jawaban benar atau salah. Setiap perusahaan akan menghadapi battle-nya sendiri-sendiri dan punya fasenya sendiri-sendiri. Kadang juga ya ada case, ya emang ini sulit di grooming sih, tapi kita nggak ada kandidat lain. Berarti kan yang kita harus bicarakan adalah ya realitanya seperti ini, kita harus ngapain? Ya taktik kita, strategi kita di people management-nya yang kita coba ubah. Apakah mungkin plottingannya diubah, otoritas tanggung jawabnya dikecilkan, atau dikasih tandeman yang lain, atau ya probation, atau ya mungkin ya ini jangan sampai ya, tapi ya kadang terjadi juga keluarin SP gitu kan. Soalnya ya itu setiap company pasti punya polisi sendiri-sendiri. Tapi kurang lebih gitu sih, Bro Edwin. Ada gambaran? Ada, sebenarnya jawabannya udah tahu, cuman berharap ketemu jawaban yang beda sih Pak. Sayangnya tidak ada, Bro. Ya itu. Soalnya kan kadang-kadang kan kita suka sama karakter orang ini gitu loh, cuman ternyata yang kita harapkan dia bisa berkembang ke arah mana itu yang kita pikirkan dari atribut yang lain itu sudah oke, ternyata nggak bisa step up di tempat yang kita mau gitu. Yes, ya memang itu kadang dilema ya. Dan sebenarnya juga banyak orang-orang yang
ini memang pro dan kontra, nggak ada preference-nya. Memang ada yang bilang saya mending keep orang-orang yang attitude-nya baik. Ada yang bilang ya namanya spesial, ada posisi spesialis yang kita butuh orang yang hard skill-nya kuat banget. Dan kadang orang spesialis itu attitude-nya memang rada-rada gimana gitu lah ya. Ya baik lagi, realitanya dulu. Realitanya seperti itu, kita terima apa enggak? Lalu kita bisa nggak setting ekspektasi? Karena at the end of the day, kita dapat tim yang wataknya baik, tapi nggak kompeten, nggak ngerti dengan bidang yang dibutuhkan, ya jadi masalah juga. Akhirnya kita cuma dikelilingi orang-orang baik, yang mungkin semangatnya ada, mau belajar, tapi kompetensinya nggak di sana. Ya sayang juga. Makanya diagram tadi yang 3 itu tentang hard skill, experience, dan technical skill, hard skill, soft skill, dan experience, itu memang perlu dipertimbangkan dulu sebelum kita make decision. Jangan terlalu pro ke salah satu sisi. Jadi kalaupun nanti ada report-report yang lain, cara lihatnya nanti seperti itu ya Bu, dan pastikan kaitkan dengan fungsi kerjaannya. Karena contoh misalnya, kalau memang kerjaannya butuh high self-discipline, ya ini kayak tadi, karena komitmennya kurang, ya ini harus agak diingetin. Tapi kalau ternyata sisi positifnya jauh lebih banyak, ya baik lagi, orang nggak ada yang perfect. Pasti ada sisi negatif yang kita harus terima juga satu paket dari orangnya. Nah, dengan data-data ini, makanya kita sudah tahu dari awal, sisi negatif yang satu paket dari orang ini itu apa aja. Di situ baru kita set planningnya gimana, strateginya untuk mengoptimalkan orang ini. Itu sih, Bu Karolin. Oke, thank you Pak. Apakah dengan tes Kavlen ini hanya perlu sekali atau berkali-kali ya Pak untuk mengetahui benar-benar kompetensi dari karyawan tersebut? Apakah hanya cukup sekali? Karena pernah juga kita kan kadang juga ada penilaian atau tes seperti ini dari yang lain atau mungkin dari kita, itu hasilnya berubah-ubah. Jadi apa ya Pak ya, tolok ukurnya gitu loh, pokoknya seperti itu. Oke, kalau jawaban bercandanya Bu, kalau tes berkali-kali kami happy sekali sih bukan nolak ya. Tapi satu hal, kalau misalnya kita beranggapan hasil tes ini akan sama terus selamanya, itu yang tidak tepat. Kenapa? Namanya soft skill, itu kan dari mindset ya. Dan orang itu pasti akan berubah. Kita yang sekarang dengan kita yang 3 bulan lagi, dengan kita yang 6 bulan lagi, dengan kita yang setahun lagi, belum tentu sama. Cara kita berpikir, cara kita menyikapi masalah, cara kita berinteraksi itu aja beda. Nah, pertanyaannya adalah kita perlu berapa lama sekali? Jawabannya ketika kita butuh. Mungkin analoginya seperti ini, Bu Dani. Anggap aja tes Kavlen ini seperti tes darah. Pertanyaannya, kita perlu sesering apa tes darah, Bu? Untuk tahu kondisi kita. Apakah 3 bulan sekali? Apakah setahun sekali? Mungkin ketika kita butuh ya Pak. Mungkin betul. Mau dia promosi atau mungkin mutasi, itu yang diperlukan mungkin ya. Yes, betul. Itu saat yang kita harus tahu ketika kita mempromosikan orang ini. Oke, kita mungkin hire dia setahun yang lalu. Performance-nya bagus misalnya. Oke, kita mempromosikan dia nih. Hati-hati, orang paling sering mempromosikan orang tuh hanya berdasarkan performance. Tapi dia lupa, ketika kita mempromosikan orang ke tingkat berikutnya, yang kita butuhkan adalah skill interpersonalnya dia. Karena yang lebih dibutuhkan adalah bagaimana dia nge-lead the whole team, mempengaruhi tim di bawahnya untuk bisa berfungsi. Dan ada orang-orang yang ketika dipromosikan malah dia mentok. Kenapa? Ya karena attitude-nya belum waktunya untuk dipromosikan. Performance-nya sudah, tapi karakternya masih belum terbentuk. Ketika itu terjadi, yang terjadi apa? Ya akhirnya sering dengar juga kan manajer toxic lah. Karena dia nggak tahu gimana menginfluence orang. Dia biasa ngerjain semuanya sendiri, dia bisa, tapi sekarang dia harus lebih banyak mempengaruhi orang lain. Wah, daripada repot-repot, mending saya kerjain sendiri deh. Lama-lama trust issues, timnya nggak dipercaya.
lama-lama dia ngerasa dia jauh lebih hebat dari tim yang lain. Nah itu kan sudah masalah mindset. Jadi idealnya adalah ketika kita memang mau mempromosikan seseorang, dan ketika kita memang tahu dia dalam situasi pribadinya sedang menghadapi atau barusan melewati traumatic event, kehilangan orang, kena tipu, kena pressure, apapun itu tanda-tanda ketika kita sebaiknya cek lagi orangnya gimana. Karena kami di Kevlon pernah menemui, ya ini 2 case yang kebetulan ekstrim ya. Ada yang 2 tahun bedanya, hasilnya sama persis Bu Dani. Nggak ada perubahan, nggak ada yang gerak, nggak ada yang turun. Sama persis. Hidupnya lempeng. Fine-fine aja. Ada yang dalam beberapa bulan drastis berubahnya. Kayak orang lain. Ternyata di PHK ya, dari perusahaan keluarga sendiri ya. Dan itu langsung berubah drastis, pressure-nya gede banget. Tapi ketika dicek, memang kalau misalnya kita nggak ngecek, kita taunya orang yang lama disuruh perform menjalankan peran di fungsi yang baru udah nggak relevan. Itu sih mungkin untuk menjawabnya Bu Dani, saya pakai cerita ya. Baik Pak, terima kasih. Oke, sama-sama Bu.